Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353 001676 atas nama Pondok Pesantren Taqimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp di 0813 7314 7983. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwana fid din wa akhwati fillah, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kembali kita meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bermajelis yang alhamdulillah bekal untuk menyambut bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Kemarin sudah diberi muqaddimah oleh Ustadzuna Wahyu Hidayat, jazahullahu khairan wa hafidhahu. Insyaallah kita lanjutkan pada malam hari ini. Kita berupaya menyiapkan bekal untuk Ramadan kita. Dan yang perlu difahami ikhwah sekalian wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, bahwa yang penting bukan bagaimana kita sampai jasad kita, tubuh kita di bulan Ramadan. Bukan itu yang penting. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengambil waktu-waktu yang istimewa di bulan Ramadan tersebut untuk hal-hal yang bisa membela diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu musimul khair, musim kebaikan. Ramadan adalah musim kebaikan. Maka bagaimana kita berupaya mempersiapkan diri, memanfaatkan waktu-waktu yang istimewa tersebut untuk diisi dengan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting. Jadi bukan bagaimana kita sampai di Ramadan tapi tidak ada perencanaan. Apa yang akan kita kerjakan tidak kita rencanakan. Ya, seorang muslim yang mengerti tentang keutamaan Ramadan, maka dia akan berjuang sekuat tenaga bagaimana musim atau waktu yang singkat tersebut betul-betul bisa terisi dengan perkara-perkara yang semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sangat butuh waktu-waktu seperti itu. Ya, setelah 1 tahun berjalan, ternyata kalau kita renungi secara nilai-nilai keimanan, kita betul-betul sangat membutuhkan waktu-waktu seperti Ramadan tersebut. Maka kita koreksi Ramadan yang lalu
dan kita berjuang untuk Ramadan yang akan datang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul menyampaikan kita di bulan Ramadan sebagai hambanya yang bisa mentaatinya dengan sebaik-baiknya. Ya, nah. Kemudian di antara amalan istimewa di bulan Ramadan sangat banyak ya. Hal-hal yang istimewa di bulan Ramadan. Keistimewaan atau keutamaan yang besar itu tidak Allah akan berikan pada jiwa hamba yang masih berlumuran dosa. Itu rumus. Jadi perkara yang besar, hal yang utama itu tidak akan Allah berikan kepada jiwa yang masih berlumuran dosa. Kebaikan tidak Allah akan berikan kepada jiwa yang masih berlumuran dosa. Karena itu pintu menuju Ramadan pertama yang betul-betul harus kita siapkan setiap hari. Kemudian karena ini sudah dekat, sejak sekarang adalah istighfar dan taubat. Memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang hebat meminta keutamaan kepada Allah Subhanahu wa taala dibuka dengan istighfar dan taubat. Nah, Ramadan ini penuh dengan keutamaan. Maka untuk mendapatkannya bukalah dengan istighfar dan taubat. Karena keutamaan tidak Allah akan berikan kepada jiwa yang masih berlumuran dosa. Menyelesaikan permasalahan dosa adalah dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana sering kita sampaikan, Sulaiman alaihi salam ketika hendak meminta kekuasaan, kerajaan yang tidak pernah ada kerajaan seperti itu bagi siapapun selainnya, maka permintaannya dibuka dengan istighfar. Ya, Rabbi gfirli, ya Allah ampunilah dosaku, wahabli mulkan, dan berikan kepadaku kekuasaan, la yambagi li ahadin, yang tidak ada seorang pun yang akan memiliki kekuasaan seperti itu. Jadi ketika mau meminta kerajaan, maka dibuka dengan apa? Istighfar. Karena beliau tahu bahwasannya sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar tidak mungkin Allah akan berikan kepada jiwa yang masih berlumuran dosa. Maka Ramadan, keutamaan di bulan Ramadan lebih besar dan lebih mulia daripada sebuah kekuasaan dan kerajaan. Jauh. Maka bukalah dengan istighfar dan taubat. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Ya, mintalah ampun kepada Rabb kalian, sungguhnya Rabb kalian itu maha memberi ampunan. Kita buka banyak-banyak istighfar, ya, muhasabah diri, dikoreksi kembali kejujuran imannya, keikhlasan ibadahnya, ketaatannya selama ini. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan, la tajidu mu'minan illa wa huwa yuhasibu nafsahu. Tidaklah engkau jumpai seorang mukmin kecuali dia selalu muhasabah diri. Berarti kalau profesi pokok seorang yang beriman itu apa? Muhasabah diri. Yang lain itu sampingan aja. Setiap saat dia muhasabah dirinya. Ya, bahkan dari pagi, petang, beranjak ke tempat tidur, tidak ada perkara penting yang lebih dia kerjakan daripada muhasabah diri. Itu kehidupan orang-orang yang beriman. Jadi biasakan seperti itu, sehingga ketika dia jumpai masih banyak dosa yang dia kerjakan, dari dosa pandangan matanya, dosa lisannya, dosa fikirannya, dosa tangannya, dosa kakinya, dosa hatinya, dia segera apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadi orang-orang yang lalai, banyak dosa tidak merasa berdosa, sehingga lisannya tidak pernah beristighfar, hatinya jauh dari istighfar. Ya, nah,
Di antara amalan yang istimewa di bulan Ramadan, bahkan di setiap malam dari malam-malam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, adalah qiyamul lail. Qiyamul lail. Ya, itu keistimewaan. Dan itu kenikmatan dan kelezatan dunia yang Allah titipkan, Allah amanahkan, Allah hibahkan kepada hamba-hamba pilihannya. Ketika Allah membicarakan orang hebat, ahlul jannah, Allah katakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Digunakan untuk apa? Qiyamul lail. Bersama salat qiyamul lailnya yang masyaallah, wa bil ashari hum yastaghfirun. Di akhir waktu, yaitu waktu sahur di akhir malam, ditutup semua ibadah yang luar biasa tadi dengan istighfar. Ya, istighfar itu tidak harus dengan sesuatu yang kita berbuat dosa secara jelas. Istighfar itu kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ini orang-orang yang hebat mengisi malam-malamnya dengan ibadah yang masya Allah. Bersama itu wabil asharihum yastaghfirun. Ditutup waktu sahur dengan apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Jauh sekali lambung mereka dari tempat tidurnya. Artinya mereka tidak menghabiskan malamnya untuk tidur. Apa yang mereka kerjakan? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum. Bermunajat kepada Rabb mereka, khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu da'bus sholihin, kebiasaan orang soleh itu seperti itu. Ya. Nah, ini keutamaan qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau qiyamul lail yang khusus salat, dalam riwayat Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalus salati ba'dal maktubati salatul lail. Paling utamanya salat setelah salat fardu itu adalah salat di waktu malam. Salat sunnah di waktu malam. Itulah salatul lail. Termasuk di dalamnya witir. Witir itu salat malam yang ganjil. Ya, sampai Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengatakan man tarakal witra rajulun su'in atau rajulun su'un la tuqbalu lahu syahadatu. Seorang yang meninggalkan salat witir berarti itu seorang yang buruk, yang jelek, tidak diterima syahadahnya, persaksiannya. Masya Allah. Ya. Seorang yang meninggalkan salat witir itu adalah orang yang jelek, orang yang buruk, tidak diterima persaksiannya. Ada athar dari sahabat yang dikatakan marfu oleh para ulama, artinya sampai kepada Rasulullah SAW. Di antara sifat orang-orang yang tenggelam dengan dunia, kalau urusan dunia pinternya luar biasa, akhirat mereka tidak faham. Di antaranya apa? Jifatun bil lail. Kalau malam seperti seonggok bangkai. Sudah, mendengkur di tempat tidurnya seperti seonggok bangkai terletak di tempat tidur itu. La yataharrak, tidak bergerak. Kecapean mencari dunia sehingga tidak ada waktu tersisa untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Padahal di antara salaf kita mengatakan apa? Saya tidak ingin hidup sehari pun di dunia ini andaikan tidak ada 3 perkara. Nggak ada saya minat hidup di dunia ini satu hari pun kalau di dunia ini tidak ada 3 perkara. Yang pertama, haus dan lapar di siang hari.
puasa. Syariat puasa. Kalau nggak ada puasa, nggak indah dunia ini. Kan begitu. Sementara bagi orang-orang kadang-kadang puasa itu menjadi apa? Beban yang luar biasa. Ada menyambut Ramadan begini, ada yang bergembira seperti kemarin dijelaskan. Orang-orang yang imannya bagus, senang dengan musim-musim kebaikan seperti itu, merindukan waktu-waktu yang istimewa, mereka gembira menyambut datangnya Ramadan. Bahkan salaf kita setengah tahun sebelumnya sudah berdoa bagaimana Allah berkenan menyampaikan dia untuk sampai ke Ramadan berikutnya. Itu satu. Ya, haus dikala al-hawajir, di siang hari. Pada waktu matahari pas di tengah-tengahnya langit, panas-panasnya, dia dalam keadaan lapar dan haus. Artinya berpuasa. Ya. Yang kedua, munajatur rabbi fi jawfil lail. Bermunajat kepada Rabb Allah di pertengahan malam, di gelapnya malam. Itu kelezatan dunia, surganya dunia itu di situ. Ya. Nah, yang ketiga, berkumpul dan bertemu dengan orang-orang yang baik, yang keluar dari lisannya kalimat-kalimat istimewa yang terpilih. Sebagaimana seorang memilih kurma yang jelek dari kurma yang bagus, keluar dari lisannya kalimat-kalimat nasihat, kalimat-kalimat yang selalu mengingatkan kita akan negeri akhirat, akan kecilnya dunia, akan pentingnya ketaatan. Masya Allah, berkumpul dengan orang-orang yang seperti itu luar biasa. Ini tiga kelezatan dunia. Andaikan nggak ada tiga ini, salaf kita nggak minat tinggal di dunia ini. Sedang ini yang paling menyebalkan sebagian orang di dunia ini. Berarti beda kualitas surganya. Ini surga syahwat yang hanya imitasi, sedang mereka ingin surga yang sesungguhnya. Sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, siapa yang tidak bisa masuk surga di dunia ini, maka dia tidak akan memasuki surga nanti di yaumul kiamah. Lah surganya di dunia itu khalwahnya, bersepinya seorang hamba dengan Rabbnya. Sampai kalau kita bicara tentang bagaimana salaf itu biasa menangis kepada Allah di malam hari, Masya Allah, gak ada apa-apanya kita ini. Sampai ada seorang di antara salaf kita ini, ketika pagi hari tikarnya itu, ada tamu dilihat tikar yang untuk sholat semalam itu, dikatakan ini dicuci tikarnya, ini basah-basah, barangkali ada anak yang tadi kencing di situ. Kata istrinya, dijelaskan, wallahi itu adalah bekas air mata suami saya yang tadi malam salat malam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka biasa berurai air mata, membasahi tempat sujudnya sampai sebasah itu ibaratnya, sampai seperti itu tempat salatnya. Itu kebiasaan. Mereka ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la tara ayunuhumun nar. Tiga golongan manusia yang mata mereka tidak akan melihat api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ini mata yang tidak akan melihat api neraka. 1 kali 24 jam antum gak menangis kepada Allah, berarti hari itu antum dalam keadaan lalai dan hatinya mulai mengeras. Kadang tidak disadari, kalau hati keras, air mata hilang, nggak bisa nangis. Hati lalai, nggak bisa nangis. Wallahi. Dan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tidak ada bencana yang Allah timpakan kepada seorang manusia melebihi bencana yang berupa qaswatul qalbi, kerasnya hati. Kalau hati mengeras, air mata pun mengering. Apa indahnya hidup tanpa menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kebiasaan salaf. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang biasa menangis, tapi bukan karena sedih urusan dunia, tapi karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ainun ghuddat an maharimillah,
dan mata yang ditahan dari hal-hal yang Allah haramkan untuk dilihat. Itu mata yang tidak akan melihat api neraka. Sekarang tontonan yang diharamkan mudah sekali dinikmati. Ghaddul basar hari ini lebih sulit daripada yang sebelumnya. Maka seorang yang berjuang untuk menahan matanya dari melihat perkara-perkara yang Allah haramkan, Allah akan berikan ganjaran yang sangat besar. Mata ini tidak akan melihat api neraka. Alat kita menyediakan dengan instan dan mudah perkara-perkara yang Allah haramkan untuk dilihat. Ini yang kedua. Yang ketiga, ainun harasat fi sabilillah. Mata yang terjaga dalam rangka menjaga sesuatu yang Allah syariatkan di jalan Allah. Seperti ketika seorang pasukan ditugaskan berjaga di malam hari mengamati musuh, matanya tidak dibawa tidur demi sebuah tugas di jalan Allah. Ini mata yang Allah akan jaga dia dan tidak akan melihat api neraka. Jadi biasakan begitu. Dan ini perlu dilatih. Kata salaf, ibku fa ilam tabku fatabaku. Menangislah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tidak bisa menangis, belajarlah untuk menangis. Menangis kepada Allah. Itu kebiasaan salaf. Karena keluarnya air mata itu kalau karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati kita apa? Lembut. Akan menjadikan hati kita lembut sehingga banyak mengingat perkara-perkara yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bicara tentang qiyamul lail, salat malam, bersepinya hamba dengan Allah di malam hari sangat banyak. Asar-asar salaf sangat banyak. Sampai mereka ketika sujud itu berharap betul tidak terbit fajar. Karena menikmati sujudnya di malam hari kepada Allah itu, mereka sangat menginginkan andaikan fajar itu tidak terbit. Karena lezatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Nah, kemudian ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bahas qiyamul lail. Apa yang dimaksud qiyamul lail? Qiyamul lail huwa qadha'ul lail, menunaikan waktu-waktu malam. Au juz'an minhu, atau sebagian dari waktu malam. Walau sa'atan, meskipun hanya 1 jam atau sesaat. Jadi adakan seberapapun dari waktu kita di malam hari untuk kita dengan Allah. Bainaka wa baina rabbik. Jangan berikan kepada siapapun. Rahasia, sendiri, sepi antara kita dengan Allah. Barangkali kita punya dosa yang tidak ada tahu siapapun, yang tahu hanya Allah. Imbangi dengan ketaatan yang hanya antara kita dengan Allah. Bersedekahlah yang tidak ada tahu sedekah kita ini kecuali hanya kita dengan Allah. Biasakan memiliki satu amalan yang hanya antara kita dengan Allah. Nggak usah diberitahukan siapapun. Ini amalan yang istimewa. Kalau kisah Zubaidah dulu sudah pernah kita kisahkan ya. Ya, istri dari Umar bin Abdul Aziz. Ini dulu seorang pembesar, anaknya Amirul Mukminin, kaya raya. Bahkan yang bikin Ainuz Zubaidah di Makkah itu bikin proyek besar ya, pengairan yang untuk memberi kecukupan kepada jamaah haji, pelayanan kepada jamaah haji, kebutuhan air. Bangunannya sampai sekarang masih, cuman nggak dipakai sekarang karena teknologi sekarang udah canggih. Itu dulu bangunannya masih itu. Ma'ruf Ainuz Zubaidah, proyek besar yang andaikan dana mungkin udah triliunan kalau sekarang udah. Karena di padang tandus mengoper air dari satu tempat, membelah gunung, dan masa itu masih dikerjakan. Dalam kisah, ini hanya kisah bukan dalil, namanya setelah Rasulullah SAW. Setelah mati Zubaidah ini, salah satu kerabatnya bermimpi bertemu dengan Zubaidah. Faqala laha, dalam mimpi kerabatnya bertanya kepada Zubaidah, ma fa'ala
ma fa'ala rabbuki biki, apa yang Allah lakukan, Rabbmu lakukan terhadapmu. Qalat wallahi ghafara li rabbi, demi Allah Rabbku telah mengampuni dosa-dosaku. Apakah dosamu diampuni oleh Allah dengan sebab proyek besar yang engkau kerjakan, melayani jamaah haji? Apa kata Zubaidah? Wallahi la, bukan dengan itu. Lakin bi rak'ataini kuntu aqumuhuma fi jawfil lail, tapi Allah mengampuni dosaku dengan sebab 2 rakaat yang biasa aku kerjakan di pertengahan malam. Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti dari sisi mana Allah akan menyayangi kita dan mengampuni dosa-dosa kita. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan meremehkan perkara yang ma'ruf meskipun kecil. Nah, jadi memanfaatkan waktu malam, ya, menunaikan waktu malam atau sebagian darinya meskipun hanya sesaat. Ingat, meskipun hanya sesaat, adakan yang untuk Allah. Fis salati, baik dengan salat, maka disebut salatul lail. Wa tilawatil Quran, atau dengan membaca Al-Quran. Wa dzikrillah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwi dzalika minal ibadat, dan bentuk-bentuk ibadah-ibadah yang lain. Jadi menghidupkan malam dengan bentuk ketaatan kepada Allah itu namanya qiyamul lail. Tidak mesti salat. Ya. Wala yustaratu ayyakuna mustaghriqan li aksaril lail, tidak dipersyaratkan menghabiskan mayoritas malamnya, enggak, sesaat saja. Andaikan jam 1 jam saja kita bangun untuk mentaati Allah, itu sudah disebut qiyamul lail. Nah gitu. Jadi beribadah itu pilih yang paling mudah dulu, disesuaikan dengan keadaan kita. Ibadah dipilih dari yang mudah dulu, disesuaikan dengan kondisi kita, sehingga beribadah terasa nyaman, gembira, senang, bukan menjadi beban yang menjenuhkan. Kalau sudah seperti itu, bagaimana mau nikmat dan lezat? Ya, nah. Kemudian di dalam kitab Muraqi Al-Falah li muallifihi Hasan ibn Ammar Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan maknal qiyam ayyakuna mustaghillan mu'zamal laili bi ta'atin. Makna qiyamul lail itu seorang bersibuk diri di malam tersebut atau mayoritas dari waktu malam tersebut dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun untuk mentaati Allah, baca Quran, itu bagian dari qiyamul lail, atau berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wakila sa'atan minhu, meskipun hanya 1 jam, sesaat. Jangan luput ikhwah sekalian, ini perkara yang sangat penting, ya, yang akan menuntun hidup kita di siang hari supaya kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukalah di malam hari itu dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadahnya orang-orang pilihan, ya. Nah, yaqra'ul Quran, membaca Al-Quran, wa yasma'ul hadis, mendengarkan hadis, wa yusabbih, salat sunnah, au yusalli ala nabi SAW, atau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dihidupkan di malam hari, namanya sudah qiyamul lail. Jelas ya? Nah, adapun salatul lail, salat malam, itu ada beberapa penyebutan. Salat malam bagian dari qiyamul lail. Bahkan kadang-kadang qiyamul lail dimutlakan untuk salat malam. Salat malam ada yang namanya witir. Witir adalah salat yang bilangannya ganjil yang dilakukan malam hari, itu witir. Bahkan asalnya semua salat malam itu witir. Yang kedua ada namanya tahajud, ya.
Ada disebut juga apa? An-nasyiah. Ada tahajud disebut juga apa? An-nasyiah. Berarti yang mujmal, yang global, salatul lail, salat pada malam hari. Bagian dari salatul lail ada witir, bagian dari salatul lail ada tahajud, dan juga disebut an-nasyiah. Bagian dari salat malam tadi ada at-tarawih. Itu salat yang dilakukan di malam Ramadan, khusus di Ramadan, namanya tarawih. Itu jenis-jenis salat malam. Ya. Adapun tahajud, khusus tahajud, ini para ulama kita, para salaf kita memiliki beberapa definisi. Yang pertama, salat malam secara khusus itu disebut tahajud. Pokoknya salat malam namanya apa? Tahajud. Baik dari awal maupun sampai akhir disebut tahajud. Ada yang membatasi tahajud itu adalah salatul lail ba'dan naum, salat malam yang dilakukan setelah tidur, itu namanya tahajud. Dan itu sesuai dengan nama an-nasyiah. An-nasyiah. Kalau kemarin saya dengar dari muhadarah Syekh Sami hafidhahu ta'ala, an-nasyiah itu salatul lail ba'da raqdah, ba'da ar-raqdah, salat malam setelah tidur yang panjang. Panjang itu bukan seharian loh ya, panjang dari malam tersebut. Itu namanya an-nasyiah. Para ulama menyamakan tahajud dengan nasyiah. Kalau beliau, yang saya pahami dari penjelasan beliau saat kemarin hadir di Madinah di Nabawi, beliau bedakan kalau tahajud itu ba'dan naum, setelah tidur. Naum maksudnya bahasa kita ya tidur. Kalau nasyiah itu ba'dar raqadah, setelah tidur yang lebih panjang lagi. Ya, tapi mayoritas ulama menjelaskan sama antara tahajud dengan an-nasyiah. Berangkat penamaan atau penyebutan tersebut itu nanti kaitannya dengan fadilah loh, keutamaan ya. Ya, berdasarkan apa yang dikatakan oleh seorang sahabat yang mulia, Al-Hajjaj ibn Amr Al-Ansari radhiyallahu an, beliau mengatakan, yahsabu ahadukum idza qama minal laili yusalli hatta yusbiha annahu qad tahajjada. Salah seorang kalian menyangka bahwasanya kalau dia sudah bangun malam lalu sholat sampai subuh, itu dia kira dia sudah bertahajud. Ya. Lalu beliau menjelaskan, innamat tahajjudu ayyusalliyas salata ba'da raqdah. Hanyalah yang dinamakan tahajud itu orang yang melakukan salat malam setelah tidur. Itu tahajud. Jadi di awal malam dia tidur, nanti di tengah malam dia bangun. Ya, itu baru namanya apa? Tahajud. Summa salat ba'da raqdah, kemudian salat setelah tidur tadi, begitu ya. Wa tilka kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa tilka kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, begitulah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidur di awal malam, nanti di tengah malam beliau bangun dan salat, nanti ditutup lagi dengan berbaring dan tidur, baru beranjak ke salat subuh. Jelas ya? Berarti ada salat malam secara umum, ada witir, ada tahajud atau nasyiah. Kalau di Ramadan, witir ini namanya apa? Tarawih. Atau salat malam pada Ramadan disebut tarawih. Berarti qiyamul lail itu nama yang sangat umum, mencakup semua jenis ketaatan yang dilakukan di malam hari, baik salat ataupun ketaatan yang lain. Ya, nah. Kemudian tentang penamaan nasyiah itu sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, inna nasyiatal laili hiya asaddu wat'aw
wa aqwamu qila. Sesungguhnya salat yang dilakukan di waktu malam nasiah, itu asalnya ada mudhaf atau ada mausufnya, ada yang disifati. Inna nasi'atal lail, inna salata an-nasi'ata fil lail. Sesungguhnya salat yang kalian munculkan di waktu malam, hiya asaddu wat'au, itu lebih kokoh di dalam hati. Ya. Lebih nyaman, lebih mantap begitu loh di dalam hati. Kalau di waktu malam karena sepi, dalam keadaan hening, hati dalam keadaan sejuk begitu ya. Wa aqwamu qila, dan bacaannya lebih berkesan. Ya, bacaannya lebih berkesan. Makanya di antara penjelasan sebagian ulama, kalau mau memurajaah hafalan dengan sholat malam itu diantaranya adalah cara yang sangat jitu untuk murajaah hafalan Al-Qur'annya, karena di situ lebih tenang dan lebih mapan, lebih mungkin, lebih kokoh di dalam hati. Waktu itu waktu yang dipilih untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'am. Kemudian Syekh Ibn Baz rahimahullah taala beliau menjelaskan ketika ditanya apa perbedaan salat tarawih dengan qiyam atau tahajud. Beliau menjelaskan as-salatu fil laili tusamma tahajjudan. Salat di waktu malam itu namanya tahajud. Tidak tadi ada yang membatasi dengan salat setelah tidur, setelah bangun dari tidur, itu baru namanya apa? Tahajud. Dan itu yang lebih mendekati kepada makna yang benar, karena al-hujud itu artinya tidur, itu ya. Dan sebagaimana tadi athar dari sahabat yang mulia Al-Hajjaj ibn Amir Al-Ansari radhiyallahu an, ya, beliau menjelaskan salah seorang kalian menyangka bahwa dia sudah melakukan salat malam ketika dia salat dari awal sampai subuh. Kata beliau, tidak, namanya tahajud itu salat yang dilakukan setelah tidur. Ya, nah. Kemudian adapun tarawih, kata beliau, amat tarawihu, adapun tarawih, fahiya tutlaqu indal ulama. Ini jawaban Syekh bin Baz. Fahiya tutlaqu indal ulama. Tarawih itu dimutlakan dalam bahasa ulama, dalam pengertian ulama, ala qiyamil laili fi Ramadan awalal lail, yaitu melakukan salat di malam Ramadan yang biasa dilakukan di awal malam, itu tarawih. Nanti kalau di akhir malam itu sudah namanya tahajud tadi. Ya, na'am. Ma'a mura'ati tahfif, bersama ringannya salat tadi. Jadi salat tarawih itu salat yang ringan. Ya. Wa adamil italah, tidak terlalu dipanjangkan. Ini kata Syekh bin Baz. Ya. Maka disebut tarawih itu karena ada rohahnya, ada istirahat, dilakukan secara apa? Berjeda begitu. Kalau capek ya istirahat. Kalau penjelasan ulama dapat 4 rakaat istirahat dulu. Ya, nah istirahat itu terserah, ya sesuai dengan kebutuhan istirahat. Jangan dengan istirahat malah terberatkan, ya kan? Istirahat panjang, mulai lagi malah berat. Nah ini istirahatnya nggak bermanfaat. Ya, jadi disesuaikan keadaannya. Baik, jadi kesimpulannya, salat malam itu ada berbagai macam jenis. Ada witir, ada tahajud atau nasiah, nanti ada tarawih. Ya, bagaimana kalau sudah tarawih, masih adakah tahajud? Ada, tahajud itu sendiri. Ya salat malam di malam hari. Cuman ketika sudah tarawih, nah kalau mau tahajud lagi, mau salat malam di waktu yang akhir, dilakukan tidak dalam keadaan ganjil. Karena salat malam itu disyariatkan secara jumlah semuanya itu witir ganjil. Yang paling bagus terakhir ganjil. Itu karena Nabi SAW memerintahkan seperti itu. Ya. Jadi jadikan akhir salat malam kalian itu al-witr, ganjil. Itu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang setelah kita fahami salat malam seperti itu, witir, ada salatul lail, ya. Dan kita perjuangkan untuk mendapatkan sebagiannya kalau tidak bisa seluruhnya.
Tapi pastikan harus ada waktu untuk Allah di malam hari. Dunia saja kita berikan 24 jam sampai gak tersisa, sekarang dikurangi. Ya, malu loh kalau capek karena dunia itu. Malu kepada Allah, ya. Kemudian maratibu salatil lail binisbah ilal awqat. Tingkatan salat malam, tingkatan keutamaan salat malam ditinjau dari sisi waktunya. Salat malam secara umum afdal, kata Nabi tadi ya, afdalus salat ba'dal maktubah salatul lail. Paling afdalnya salat setelah salat fardu adalah salat di waktu malam. Tapi salat di waktu malam ini dikaitkan dengan waktu pelaksanaannya berbeda, fadilahnya nggak sama. Tingkatan yang paling ringan dari salat malam atau witir. Salat malam witir gitu aja ya, salat ganjil ya. Nabi SAW dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW la yazidu fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan min ihda asrata raka'atan. Rasulullah SAW tidak pernah menambah lebih witirnya ini di Ramadan atau di luar Ramadan dari 11 rakaat. Ini bilangan witir yang cukup, yang sempurna, 11 rakaat witir. Misalkan kita bicara salat malam witir, yang paling minimal dilihat dari sisi waktu, al-qiyam. Pertama sebelumnya pahami waktu salat malam, waktu salat witir, waktu tahajud itu membentang dari ba'dal isya sampai terbitnya fajar shadiq. Dari ba'dal isya sampai terbitnya fajar shadiq, ini waktu untuk salat malam ya. Habis salat isya sampai menjelang subuh itu diizinkan, itu waktu untuk qiyamul lail, salat malam. Nah, tingkatan yang pertama salat witir atau salat malam dilakukan al-qiyam ba'dal isya mubasaratan. Habis salat isya langsung salat malam. Ini yang paling ringan, paling minimal. Dari sisi fadilah ini yang paling minimal apa? Keutamaannya. Habis isya langsung salat. Ini yang khawatir nanti nggak bangun itu karena capek tadi gitu, habis jualan seharian nggak laku-laku lagi misalkan, itu kan tambah capek. Nah, kerjakan sholat ba'da salat isya, ba'diyah isya, lalu sambung sholat malam, sholat witir. Berapa mampunya? Semampunya, 3 rakaat, 5 rakaat, sampai sempurnanya berapa? 11. Terus silahkan aktivitas apa, barangkali mau bertamu, para thalabah mau belajar, murajaah pelajarannya, tapi dia sudah salat witir, sudah salat malam ya. Nah, dari sisi ini ya dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innallaha zadakum salatan wa hiyal witru fasalluha fima baina salatil isya ila salatil fajar. Dari sisi waktu tadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan, nilai tambah bagi kalian satu salat, yaitu salat witir. Maka kerjakanlah salat ini mulai dari setelah isya sampai terbitnya fajar. Ini waktu yang membentang ya, dari salat isya sampai terbit fajar. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina ay yafrugha min salatil isya wa hiya allati yad'u an-nasu al-atama ila al-fajri ihda asrata rak'atan. Rasulullah SAW itu biasa melakukan salat membentang waktunya dari setelah salat isya sampai terbit fajar shadiq, 11 rakaat. Kadang di awal, kadang di tengah, kadang di akhir. Nah, yang paling minimal salat malam setelah salat isya. Satu, itu yang paling minimal fadilahnya. Yang kedua, tingkatan yang kedua, al-qiyam qabla naum.
Salat itu dilakukan sebelum dia tidur. Apa bedanya yang pertama? Beda, kalau itu habis isya langsung salat, habis itu barangkali punya aktivitas lagi, belum mau tidur gitu loh ya. Nah yang ini ketika hendak tidur, jadi habis sholat isya, sudah sholat ba'diyah isya, sholat rawatibnya sudah, kemudian aktivitas yang belajar-belajar, yang lain apa, misalkan menyusun program besok kerjaan apa dan seterusnya misalkan gitu ya, selesai, mau tidur, sholat witir dulu. Nah ini lebih afdal dari yang pertama tadi ya. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, qala, Abu Hurairah mengatakan, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalazin, kekasihku Rasulullah SAW memberi wasiat kepadaku dengan 3 perkara. 3 perkara. Kata Abu Hurairah, Rasulullah memberi wasiat kepadaku dengan 3 perkara. Bisyami salasati ayyamin min kulli syahrin, agar aku berpuasa 3 hari setiap bulan. Kalau yang bertepatan dengan tanggal di hadis namanya ayyamul bid, hari tanggal ketika bulan lagi purnama, 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah, itu ayyamul bid. Kalau ini nggak bisa, pokoknya puasa 3 hari dalam 1 bulan, hitungan bulan Hijriyah. Itu wasiat Nabi kepada sahabat Abi Hurairah, berarti wasiat juga untuk kita, karena disampaikan oleh Abu Hurairah kepada kita ya. Puasa, amalan yang sangat istimewa puasa itu. Keistimewaannya diantara penjelasan ulama, puasa itu tidak ada tempat untuk riya, nggak ada momen untuk riya dalam puasa, itu nggak ada. Itu ibadah yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Udah puasa kok masih meriak-riakan, ini saking nemennya, ibaratnya gitu ya. Sudah ibadah yang sudah Allah jaga, nggak ada tempat untuk riya, lah kok dia masih berupaya untuk meriakkan puasanya, ini saking jeleknya pelakunya ya. Nah kemudian yang kedua, wasiat Nabi SAW kepada Abi Hurairah, wa rak'atay duha, dan aku diwasiati untuk selalu menjaga 2 rakaat duha. Maka sebagian ulama menyatakan sholat duha itu termasuk sholat yang boleh dikerjakan secara terus menerus, baik ketika safar maupun ketika mukim. Kemudian yang ketiga, wa an utira qabla an arqud, dan Nabi berpesan kepadaku agar aku sholat witir sebelum aku tidur. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Berarti sebelum tidur witir dulu. Ini fadilah tingkat kedua, jelas ya. Kemudian keutamaan sholat malam atau witir yang peringkat ketiga, yang lebih utama dari tadi. Yang pertama kapan itu? Ba'dal isya, langsung mubasyarah ya. Dan yang kedua qablan naum, sebelum tidur. Nah ini yang ketiga, al-qiyam akhiral lail ba'dan naum wa yasiluhu bi salatil fajri, bangun di akhir malam setelah tidur. Tahajud ya, bangun di waktu di akhir malam setelah tidur. Tapi sholat ini dia tidak akhiri dengan tidur, langsung dia sambung waktunya dengan sholat subuh. Paham bentuknya ya? Dia sholat mungkin bangun di akhir malam, sekarang adzan pertama di ma'had ya, jam 4 kurang seperempat misalkan gitu, bangun sholat, dapat berapa misalkan, dapat berapa biasanya, atau nggak dapat belas. Nah, ini berarti tidur lagi ya kan. Nah 5 rakaat misalkan ya, 5 rakaat, terus sudah hampir tiba waktu subuh, selesai dia duduk, terus tunggu adzan, siap sholat subuh, hati nyambung. Ini afdal, tapi peringkat yang ketiga ya. Ini masuk dalam keumuman ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sanjungan Allah kepada hamba-hambanya,
yang baik. Allah katakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Di akhir waktu sahur mereka istighfar sampai terbitnya fajar shadiq, lalu disambung dengan berangkat salat fajar, salat subuh. Ini Masya Allah fadilah yang luar biasa, kan itu nggak semua orang bisa melakukannya, ini berat kecuali orang-orang yang Allah mudahkan. Tapi semua itu tergantung biasa apa tidak biasa. Makanya kalau kita ini ingin baik, betul-betul jujur niat kita, mau tidur itu boleh kok doa sama Allah, minta ya Allah bangunkan hambamu di waktu yang paling engkau cintai seorang hamba, bangun bermunajat kepadamu. Kalau jujur insya Allah Allah akan berikan itu. Ya apa-apa diminta sama Allah. Kita ini kan nggak bisa ngapa-ngapa kalau nggak ditolong oleh Allah. Sampai bangun aja kita ini nggak bisa kalau nggak diberi taufik oleh Allah SWT. Sudah melek matanya ngelilir bahasa orang Jawa itu, ya kembali lagi mendekap bantalnya. Kalau nggak diberi taufik sama Allah nggak bisa kita ini sholat malam. Wallahi 2 rakaat aja nggak akan terkerjakan. Akhirnya jadi apa tadi? Jifatun bilail, songgok bangkai di waktu malam, tergeletak begitu aja sampai istrinya bosan ngeliatin itu. Kalau nggak diberi taufik sama Allah nggak bisa. Kemudian tingkatan yang paling mulia dari qiyamul lail yaitu bangun tidur di awal waktu, habis isya tidur sampai pertengahan malam ya. Kemudian bangun untuk sholat malam, mengambil 1/3 malam setelah tidur tadi, bangun. Habis itu ya dia putuskan, dia selesaikan sholat malamnya, lalu kemudian 1/6 sisa malam dia gunakan untuk berbaring, bisa tidur bisa nggak tidur, artinya dia sudah istirahat, sudah selesai dari sholat malam. Ini tingkatan yang paling afdal. Dari mana sisi fadilahnya? Dijelaskan oleh ulama kita, sisi afdaliyahnya, bahkan yang paling utamanya, karena orang yang semacam ini tidak ada niat dalam hatinya kecuali khusus untuk sholat malam. Betul-betul dia bangun untuk Allah, untuk sholat malam. Karena masih mengandung kemungkinan yang sholat malam tadi kemudian disambung subuh sekalianlah. Nah itu sholat malam plus subuh. Kalau ini dihentikan kemudian ada tidurnya, jadi tidak ada niat kecuali ikhlas dia mau menemui Allah untuk sholat malam. Makanya dia tidur di awal waktu untuk mempersiapkan dirinya. 1/3 malam yang di pertengahan malam dari 1/3-nya itu diambil untuk sholat kepada Allah SWT, lalu sisa 1/6 malamnya dia gunakan untuk memutus sholatnya, tertidur atau yattaji, berbaring, baik tidur apa tidak tidur, itu kan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada selah, baru nanti sholat subuh. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW qala lahu, Rasulullah itu berkata kepada Abdullah ibn Amr ibn Al-As, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ahabbus salati ilallah salatu Dawud alaihi salam. Paling dicintainya salat oleh Allah itu salatnya Nabiullah Daud alaihi salam. Salat malam yang paling dicintai oleh Allah itu salatnya Daud alaihi salam. Wa ahabbus siyam ilallah siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Nah, kalau puasa Daud maklum ya. Sekarang bagaimana sih qiyamul lailnya Nabiullah Daud? Yang dikatakan oleh Nabi ini qiyamul lail yang paling dicintai oleh Allah. Kata Nabi SAW, kana yanamu nisfal lail. Nabiullah Daud itu biasa tidur setengah malam.
Maka usi nafsi wa iyyakum ayyuhal ikhwah, khususnya para talaba, ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang kita tidur sebelum Isya dan melarang berbincang-bincang, begadang setelah Isya. Pernah sampai hadis itu kepada kita? Pernah apa belum? Pernah. Tahu? Tahu. Dikerjakan. Itu hadis siapa? Ucapan siapa? Rasulullah SAW. Itu karena Nabi SAW naha anil naum qabla al-isya, ya, wa tahaddus ba'da al-isya, ngobrol setelah isya itu dilarang. Saya ngerti kadang-kadang sebagian thalaba hadir di majlis baru subuh loh sudah ngantuk. Nah, ini apa sholat malamnya kepanjangan, apa tidurnya yang terbelakang gitu ya, primitif. Diatur. Kalau nggak ada kegiatan, selesai murojaah segera tidur. Tidur pun karena ada adabnya dijaga. Nabi itu menjamin kok. Nabi memberikan jaminan. Orang itu kalau tidur diikat berapa ikatan sama syaitan? 3 kan? Kalau tidurnya bagus, dia bangun tidur berzikir, baca zikir, bangun tidur, lepas 1 ikatan. Dia lawan syahwat kantuknya, dia beranjak berwudu. Untuk berwudu dengan wudu yang bagus, istinsak yang bagus, hirup air ke hidung dengan bagus, kemudian istinsar, keluarkan air itu, lepas 2 ikatan. Kalau dia berdiri salat kepada Allah, lepas semua ikatan, 3-tiganya. Apa Nabi katakan? Wa yusbihu nasita, subuhnya dia pasti gairah, penuh semangat. Kok subuh ini muncul lagi kantuknya, malasnya, kaslan. Nah, ini berarti nggak beres tadi. Ada sunnah Nabi yang dia lalaikan. Karena nggak mungkin Rasulullah keliru. Jelas ya? Jadi khususnya para talabah, nah, habis Isya kalau nggak ada kegiatan segera apa? Tidur, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kita tidur ini karena seakan-akan diperintah Nabi gitu loh. Yang nyuruh kita tidur itu seakan Rasulullah gitu loh. Jadi enak, nyaman. Meskipun beliau sudah mati, sudah wafat sallallahu alaihi wasallam, tapi kan hadisnya ada. Kalau kita baca Quran, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, kita terperangau, saya orang beriman. Isra, perhatian, saya dipanggil oleh Allah. Itu beda. Nah, kita ini diperintah oleh Nabi, ya tidur, ya tidur, nyuruh Nabi loh, mau bantah kan begitu. Dan itu bagus akibatnya ya, benarkan Nabi SAW dan kerjakan. Jadi Daud kana yanamu nisfal lail, biasa beliau tidur sampai tengah malam. Nah, di tengah malam itu wa yaqumu sulusahu, lalu sepertiga dari tengah malam ke belakang sepertiga dipakai untuk bangun sholat, munajat kepada Allah ya. Lalu apa? Wa yanamu sudusahu, lalu 1/6 sisa malam digunakan untuk tidur lagi. Ini yang kata Nabi SAW, sholat yang paling disukai oleh Allah. Karena apa? Dijelaskan oleh ulama kita, yaitu tadi rahasianya. Jadi orang ini tidak bangun kecuali memang untuk sholat malam, murni hanya ingin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat penjelasan para ulama, orang yang sholat malam itu bisa dipastikan dia rajulun mukhlisun, seorang yang ikhlas. Kalau orang sholat fardu belum bisa dipastikan dia ikhlas, karena fardu itu mau nggak mau harus dikerjakan, nggak ikhlas terpaksa ya harus puasa. Tapi kalau orang itu melakukan amal yang sunnah, apalagi di waktu yang tidak nampak bagi manusia, bisa dipastikan dia ikhlas. Kenapa dia bangun malam? Orang nggak ngelihat kok, nggak ada manusia melihat dia bangun malam. Itu berarti kan kerinduan hati dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi loh kalau hati kita nggak ada kerinduan berjumpa dengan Allah itu. Temui Allah. Anta budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Ini rindu namanya, mencari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dia cari Allah di waktu yang paling istimewa, dilawan syahwat kantuknya, dilawan kemalasannya, ya, dicari bagaimana cara mengusir kemalasan, kelalaian ini, kemudian dia bangun menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, tentang puasanya, wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Daud alaihissalam biasa puasa sehari, berbuka sehari. Kemudian ikhwah, mana yang kita nasihatkan dari 4 tingkatan ini untuk yang pemula, yang masih mau belajar, masih mau mencoba untuk sadar kemudian qiyamul lail, pakai tingkatan yang paling ringan bagi dia. Imma sebelum tidur, imma setelah sholat isya. Karena Masya Allah ya, ibadah itu perlu dilatih, gak bisa ujuk-ujuk. Ibadah itu bukan iklan, perlu ditamrin hati kita ini. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, alimun zahidun, seorang alim yang zuhud. Sudah Anda sampaikan kepada sebagian thalabah sebagai motivasi. Nasihat para ulama kita, apabila engkau menjumpai seorang yang Allah kumpulkan pada dirinya 2 perangai ini, maka amsik bih, pegangi orang itu, jadikan dia contoh, jadikan dia rujukan. Seorang yang Allah letakkan pada dirinya al-ilmu wa zuhudu, ilmu dan zuhud. Kenapa? Banyak orang alim tapi tidak zuhud dia. Alim kalau sama dunia Masya Allah, nggak hati-hati dengan dunia. Kadang orang zuhud tapi jahil, laisa indahu ilm, nggak punya ilmu. Maka ketika pada diri seorang Allah kumpulkan al-ilmu wa zuhdu, amsik bih, pegangi orang ini, jadikan dia contoh, rujukan. Karena itu nadir jiddan, jarang sekali hamba Allah yang Allah berikan 2 sifat ini pada dirinya, berkumpul jadi satu. Minhum al-Imam Ibnul Mubarak. Di antara mereka adalah Imam Ibnul Mubarak. Beliau seorang alim zahid. Apa zuhud itu orang miskin? Bukan. Orang miskin itu nggak bisa. Zuhud ini bukan perangainya orang-orang miskin yang nggak punya duit. Tapi dia makannya ya karena adanya. Kondisi. Kondisi yang memaksa dia itu bukan zuhud. Zuhud itu amalan hati. Justru ketika orang banjir harta menjadi orang yang kaya raya, dia bisa mensikapi dunia sebagaimana yang dituntunkan oleh syariat. Itulah orang yang zuhud. Kalau nggak punya harta mengatakan zuhud, ya memang nggak punya. Maka zuhud itu bukan perangai orang miskin, itu amalan hati, milik orang-orang yang Allah berikan ujian dengan itu. Sebagaimana sering kita jelaskan, tabdzir itu ada pada saat barang yang bisa ditabdzir itu melimpah ruah. Ada seorang wudhu, sedang berwudhu, Nabi SAW katakan, hematlah pakai air. Ya, orang itu mengatakan, ya Rasulullah, apa ada tabdzir dalam urusan air? Dianggap tabdzir itu cuma masalah harta begitu. Apa ada memubadzirkan air itu ya Rasulullah? Kata Nabi, na'am. Wa in tawadda'ta fil bahri, meskipun kamu berwudhu di tengah lautan. Jadi bukan masalah airnya ada apa enggak ada. Meskipun di lautan yang airnya mau dikuras kayak apapun nggak pernah habis, tapi tabdzir tetap terjadi. Karena itu amal qalbi. Ya, kalau orang banjir harta bingung yang mau dibeli, akhirnya beli apa? Boneka-bonekaan, lato-lato, misalnya. Terus bilang zuhud, ya nggak zuhud itu. Hah? Nah. Nah, Al-Imam Ibnul Mubarak yang Allah kumpulkan padanya apa? Al-ilmu wal zuhdu. Beliau mengatakan apa? Beliau katakan, saya belajar sholat malam itu sampai saya bisa merasa nyaman sholat malam itu selama 20 tahun. Beliau loh, ini beliau alim zahid, belajar sholat malam sampai betul-betul merasakan lezatnya qiyamul lail itu 20 tahun. Jadi yang baru pemula ya mulai dari misalkan 3 rakaat dulu habis isya. Jangan memaksa saya 11 rakaat di akhir malam, tapi sekali itu tok akhirnya. Karena berat dan jenuh. Ibadah itu perlu ditamrin.
Ini seorang sekelas siapa? Al-Imam Ibnul Mubarak menceritakan, menyampaikan kepada kita bagaimana beliau belajar salat malam. Beliau orang kaya raya. Berapa banyak kaum muslimin yang beliau hajikan, beliau umrohkan, para sahabat yang beliau biayai untuk talabul ilmi. Zuhudnya itu di situ, bukan karena nggak punya uang, bukan. Ya, nah, maka usi nafsi wa iyyakum untuk belajar ibadah kepada Allah itu perlu dikondisikan kepada kita. Saya ini pekerja keras, kalau malam udah capek, kayaknya kalau bangun di akhir malam bablas biasanya begitu. Ya sudah, sebelum tidur salat. Kalau 11 rakaat kayaknya udahlah ya. Lutut udah bunyi semua krek. Begitu ya sudah 3 rakaat saja. Dilatih dulu. Jangan memaksakan diri. Ya, tidak boleh takalluf. Sehingga nanti dirasakan ibadah itu menjadi sebuah apa? Kenikmatan dan kelezatan. Baru nanti di ujungnya akan jadi ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian ya insyaallah. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang masalah ini bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.